Bisa kamu jelasin foto kebersamaan kamu di restoran rooftop ini, Arif? Foto apa itu? Kamu jangan asal nuduh yang enggak deh sayang. Asal nuduh kamu bilang, ini jelas banget foto kamu sama Fiona lagi bermesraan di media sosial. Itu cuma salah paham aja. Kami berdua kan kebetulan ketemu di restoran waktu ada urusan. Urusan apa saya pegangan tangan dan kelihatan mesra begitu? Kamu pikir aku bodoh, Arif? Kalau iya emang kami ketemu, lalu kenapa hubungan kita di rumah ini juga dingin dan hambar? Jadi kamu sengaja Kerjaan akhir bulan ini beneran bikin pusing sayang. Laporan logistik numpuk terus, nggak ada habisnya. namanya juga tanggung jawab kantor, yang penting kamu jangan lupa sarapan ya, biar nggak gampang sakit. Iya nanti aku makan. Cuma rasanya hari-hari kita belakangan ini datar banget ya, muter di situ-situ terus. Ya mau gimana lagi, rutinitas kita kan memang begini sejak punya anak dan sibuk sama urusan rumah tangga masing-masing. Ada pesan masuk nih dari grup WA sekolah. Pesan dari siapa pagi-pagi begini? Penting banget kayaknya. Ada undangan reuni akbar SMA kita dulu sayang. Udah lama banget nggak pernah ketemu mereka. Reuni SMA? Tiba-tiba banget ngadain acara kayak gitu. Kamu mau datang, Ayang? Nggak tahu juga sih, tapi seru juga kali ya kalau bisa kumpul-kumpul lagi sama teman-teman lama. Terserah kamu sih, kalau emang ada waktu luang dan mau nyengerin pikiran, datang aja nggak apa-apa kok. Nanti aku pikirin dulu ya, soalnya jadwal kerjaanku minggu ini juga lumayan padat. Ya udah kalau begitu, aku mau ke dapur dulu ya, lanjutin kerjaan rumah yang belum selesai. Iya, nanti malam kita bahas lagi soal rencana reuni itu ya sayang. Tumpukan faktor barang hari ini bener-bener bikin pusing kepala dan nggak ada habisnya. Namanya juga akhir bulan bos, pasti ritme pengiriman barang jadi 2 kali lipat lebih sibuk dari biasanya. Makanya itu tenaga rasanya terkuras habis buat ngurus gudang sama jadwal armada terus. Makanya kamu tuh butuh piknik atau hiburan biar gak stres melulu di kantor. Hiburan gimana maksud kamu? Kerjaan numpuk begini mana bisa ditinggal santai. Kemarin aku dengar-dengar dari anak buah katanya ada undangan reuni SMA ya. Kamu dapat juga kan? Soal undangan itu, iya aku sempat lihat sekilas di grup WhatsApp rumah tadi pagi. Nah, itu dia kesempatan emas buat kamu refreshing sejenak dari penatnya urusan logistik kantor ini. Aku rasanya ragu dan takutnya malah nggak sempet dan bikin repot urusan di rumah. Duh, jangan terlalu kaku jadi orang. Sesekali ketemu temen lama kan seru buat melepas penat. Iya juga sih, rasanya emang butuh suasana baru biar pikiran gak suntuk. Udah, ambil aja waktu luang akhir pekan ini buat datang ke acara itu. Dijamin seger lagi nanti pikiran kamu. Baiklah, nanti coba aku pikirin matang-matang lagi soal ajakan reuni ini. Mantap, keputusan yang tepat buat kesehatan mental kamu. Ramai juga ya acara reuni malam ini. Hampir semua wajah lama kumpul di sini. Udah bertahun-tahun kita nggak pernah kumpul selengkap ini sejak lulus sekolah. Wah Rian, kemana aja kamu? Penampilan kamu makin mantep aja sekarang. Bukan cuma Rian yang berubah, Arif. Coba kamu lihat di sudut dekat panggung utama sana. Memangnya ada siapa di sana? Kok kalian kelihatan antusias banget ngeliatinnya? Itu ada Fiona, cinta pertama kamu waktu SMA dulu. Dia sekarang jadi pengusaha sukses besar loh. Serius kamu Rian? Fiona yang dulu itu penampilannya sekarang beda banget ya. Makanya jangan cuma bengong aja. Sana hampirin Gi, mumpung dia lagi sendiri. Duh, rasanya agak canggung kalau tiba-tiba aku nyamperin dia sekarang. Halo semuanya, lagi seru banget kelihatannya. Ngobrolin apa sih dari tadi? Fiona, pangling aku ngeliat kamu sekarang makin sukses dan mempesona aja. Kamu ini masih aja suka ngerayu seperti dulu, Arif. Seneng banget bisa ketemu kamu lagi malam ini. Makasih banyak ya Fiona, aku jadi seneng banget bisa lihat kamu sukses ini sekarang. Kalau udah mulai bosan, kita ngobrol berdua aja yuk di luar.
Boleh juga, aku penasaran sama cerita perjalanan hidup kamu selama ini. Maaf banget ya Fiona, aku telat datangnya karena tadi sempat ada urusan pekerjaan di kantor. Santai aja Arif, aku juga baru sampai kok, nggak perlu dipikirin. Tempat pilihan kamu ini nyaman banget, jauh dari bising pusat kota dan kesibukan gudang tempat kerja aku. Makanya aku ngajak kamu ke sini, biar pikiran kamu bisa sedikit fresh setelah seharian berkutat dengan setumpuk laporan di kantor. Bener, aku rasanya butuh udara segar setelah seminggu penuh kepalaku diputerin sama urusan logistik yang gak ada habisnya. Omong-omong soal hidup, aku perhatiin kamu sekarang kelihatan jauh lebih tertekan dibanding waktu kita masih muda dulu. Ya, hidup rumah tangga memang banyak tanggung jawabnya Fiona, beda jauh sama masa-masa sekolah kita dulu yang bebas. Tanggung jawab boleh aja besar, tapi kalau justru dibikin jiwa kamu mati secara perlahan, buat apa dijalani terus? Maksud kamu gimana? Rumah tangga kan emang harus dijalani dengan penuh kesabaran dan komitmen. Komitmen itu indah kalau dijalani dengan orang yang tepat dan sefrekuensi, bukan cuma karena terpaksa oleh keadaan. Kata-kata kamu itu beneran bikin aku mikir keras tentang kehidupan aku sekarang. Aku cuma ngomong apa adanya dari sudut pandang seorang sahabat lama yang peduli sama kebahagiaan kamu. Sebentar, HP-ku nyala, ada panggilan masuk dari rumah. Kenapa nggak dibiarin aja dulu, biar kita bisa fokus ngobrol tanpa ada gangguan dari luar? Iya, kamu bener, abaikan aja dulu panggilan itu demi waktu kita. Nah, gitu dong. Besok-besok kita harus atur jadwal pertemuan rahasia lagi di luar jam kerja kamu. Tentu aja, nanti kita atur waktu luang lagi buat ngobrol santai kayak gini. Bilastri, pekerjaannya udah beres semua kan? Kalau udah silakan langsung pulang aja ya, nggak apa-apa kok. Udah beres semua Nyonya, saya permisi pulang duluan ya, ini udah agak malam juga. Hati-hati di jalan ya Bi, terima kasih udah mau bantu-bantu bereskan rumah seharian ini. Aneh banget, suami aku belakangan ini kok hampir tiap malam pulangnya selalu malam terus dengan alasan kerja kantor ya. Malam sayang, maaf ya aku baru bisa pulang sekarang karena urusan kantor tadi bener-bener bikin repot. Lagi-lagi lembur malam Arif, udah 3 hari berturut-turut kamu pulang selarut ini dengan alasan yang sama terus. Ya mau gimana lagi, pekerjaan logistik di kantor sekarang lagi kacau. Jadi aku harus turun tangan langsung beresin semuanya. Kantor kacau atau ada urusan lain di luar sana? Sikap kamu belakangan ini benar-benar berubah drastis Arif. Kamu mulai curigaan lagi ya? Kalau nggak percaya silakan tanya langsung ke teman kantor aku sana. Bukan masalah percaya atau enggak, tapi jarak di antara kita sekarang udah terasa makin dingin dan gak wajar tahu. Udahlah, aku lagi nggak punya nafsu makan malam ini. Tolong jangan buat aku makin pusing. Kamu berubah total Arif, jangan sampai ada rahasia di antara kita yang akhirnya malah merusak rumah tangga ini. Terserah kamu mau mikir apa, kepalaku udah mau pecah mikirin kerjaan seharian. Suasana di sini bener-bener tenang dan mewah, jauh banget dari suasana rumah yang bikin kepala pusing. Makanya aku bilang, kamu butuh tempat seperti ini untuk menyegarkan pikiran dari rutinitas domestik yang membosankan. Iya sih, belakangan ini tekanan di rumah dan kantor rasanya tumpah jadi satu, bikin aku gampang stres. Kalau kamu terus-terusan bertahan di lingkungan yang toksik, kesehatan mental kamu sendiri yang bakal hancur perlahan, Arif. Kota apa itu yang kamu bawa? Kelihatan menarik banget dari sini. Ini simbol dari kesuksesan dan kebebasan finansial yang bisa kita capai. Indah banget, kamu memang selalu tahu cara bikin orang terpesona dengan pencapaian kamu. Semua kemewahan ini bisa jadi milik kita berdua, Arif. Asalkan kamu punya keberanian buat mengambil keputusan tegas. Keputusan tegas gimana maksud kamu, Fiona? Rasanya nggak gampang ninggalin semuanya begitu aja. Tinggalkan masa lalu yang mengekang itu, lalu mulailah lembaran baru yang bebas bersama aku di sini.
Kamu bener-bener tahu cara bikin aku hanyut dalam mimpi indah masa muda kita dulu. Ini bukan sekedar mimpi, Arif. Ini kenyataan yang ada di depan mata kalau kamu berani mengambilnya. Baiklah, aku bakal pikirin cara terbaik buat ngadepin semua masalah ini secepatnya. Bagus kalau kamu mulai sadar. Besok kita susun rencana besar untuk masa depan kita berdua. Bisa kamu jelasin foto kebersamaan kamu di restoran rooftop ini, Arif? Foto apa itu? Kamu jangan asal nuduh yang enggak deh sayang. Asal nuduh kamu bilang, ini jelas banget foto kamu sama Fiona lagi bermesraan di media sosial. Itu cuma salah paham aja. Kami berdua kan kebetulan ketemu di restoran waktu ada urusan. Hah, urusan apa saya pegangan tangan dan kelihatan mesra begitu? Kamu pikir aku bodoh, Arif? Kalau iya emang kami ketemu, lalu kenapa hubungan kita di rumah ini juga dingin dan hambar? Jadi kamu sengaja selingkuh di belakang aku gara-gara perempuan masa lalu itu, hah? Terserah kamu mau nilai aku gimana. Aku capek tiap hari harus ngadepin omelan dan kecurigaan kamu terus. Tega banget kamu ngancurin kepercayaan aku selama 5 tahun ini kita bangun rumah tangga kita bersama-sama. Kalau emang udah begini jalannya, mungkin emang lebih baik kita pisah aja sekalian. Kalau itu mau kamu, silakan pergi sekarang juga dari rumah ini. Ya udah, aku bakal beresin semua pakaian aku sekarang. Lebih baik aku pergi sekarang daripada kita terus-terusan bertengkar tanpa ada ujungnya. Sebegitu mudahnya kamu memutuskan untuk meninggalkan rumah ini hanya demi perempuan itu, Arif? Bukannya mudah, tapi keadaan di rumah ini memang udah nggak bisa lagi kita pertahankan. Hebat ya alasan kamu. 5 tahun kita berjuang bersama, sekarang hancur cuma karena masa lalu kembali datang. Aku capek terus disalahin. Fiona bisa memberikan ketenangan yang selama ini nggak aku dapetin di sini. Silahkan pergi kalau itu emang pilihan hidup yang udah kamu pilih mateng-mateng. Maafin aku, Hani. Anggap aja pernikahan kita memang udah harus takdirnya sampai di sini. Pergilah ke apartemen perempuan itu sekarang juga. Jangan pernah kembali lagi ke sini. Aku akan urus semua keperluan setelah situasi ini sedikit lebih mereda nanti. Cepat pergi dari hadapanku sebelum aku berubah pikiran melihat wajahmu. Aku pergi, jaga diri kamu baik-baik. Selamat pagi, Arif. Akhirnya kamu ada di sini bersamaku. Mulai hidup baru yang sesungguhnya. Iya Fiona, semua keputusan besar ini udah aku ambil sesuai keinginan kita. Kamu gak usah pasang muka muram begitu. Ini adalah awal dari kebebasan sejati yang kita impikan. Entahlah, rasanya masih ada beban pikiran yang mengganjal di dadaku setelah kejadian semalam. Beban apa lagi yang harus dipikirin? Rumah tangga kamu yang membosankan itu kan udah resmi ditinggalin. Bukan masalah itu aja, tapi bayangan anak istri di rumah terus berputar di kepalaku. Kamu gak boleh ragu-ragu begini, Arif. Kalau setengah-setengah, kita berdua yang bakal repot sendiri. Aku cuma butuh waktu buat menyesuaikan diri dengan situasi baru yang serba mendadak ini. Waktu terus berjalan, sayang. Segera urus proses perceraianmu secara resmi agar status kita biar jelas. Mengurus perceraian bukan hal sepele, Fiona. Butuh proses panjang dan kesepian mental. Kenapa jadi rumit begini? Dulu kamu bilang siap meninggalkan semuanya demi aku. Bukannya nggak siap, tapi permintaan kamu itu terlalu cepat untuk aku cerna sekarang. Aku cuma mau kejelasan, Arif. Jangan buat aku merasa digantung dalam keenggakpastian. Baiklah, nanti kita bicarakan lagi soal itu setelah kepalaku sedikit lebih tenang. Hani, gimana keadaan Imam? Kenapa bisa sampai masuk rumah sakit begini? Baru sekarang kamu inget anak, Arif. Setelah seharian kemarin kamu sibuk dengan perempuan itu. Maafin aku sayang, aku bener-bener nggak tahu kalau Imam sampai jatuh sakit parah begini. Kondisi anak bapak sempat drop karena demam tinggi, tapi sekarang udah mulai stabil berkat penanganan cepat dari ibu.
Terima kasih banyak dokter. Apakah anak saya bisa segera pulih total dalam waktu dekat ini? Tentu asal kebutuhan istirahat terjaga dan dinampingi penuh oleh orang tuanya. Kamu lihat sendiri kan akibat dari kelakuan egois kamu. Anak kita sakit parah, tapi kamu malah asik bersenang-senang di luar sana. Aku salah besar, Ani. Aku tersesat dan dibutakan oleh bayangan masa lalu yang sama sekali nggak ada artinya. Semua udah terlambat, Arif. Kemilau yang kamu kejar di luar sana ternyata harus dibayar mahal dengan penderitaan anak kita sendiri. Aku sadar aku ayah yang buruk, tapi mohon berikan aku kesempatan untuk menebus semua kesalahan ini. Angkat telepon dari perempuan itu, lalu putuskan semuanya sekarang juga kalau kamu masih anggap kami keluarga. Nggak ada lagi perempuan itu di dalam hidupku, Ani. Aku akan fokus merawat anak kita dan memperbaiki semuanya. Arif, kenapa dari kemarin susah banget dihubungi dan malah mangkir terus di rumah sakit ini? Maaf Fiona, aku sengaja matiin HP karena urusan aku di apartemen kamu udah selesai. Selesai kamu bilang, jangan main-main ya. Kita kan udah janji mau urus semuanya demi masa depan kita berdua. Oh, janji itu kesalahan besar Fiona. Aku tersesat karena terbawa suasana masa lalu yang ternyata cuma fata morgana semata. Hahaha, Fata Morgana, kepala kamu tuh. Kemarin-kemarin kamu sendiri yang bilang rumah tangga kamu udah hancur dan mau hidup bebas sama aku. Iya, aku sempat hilaf dan lupa diri, tapi setelah melihat anakku sakit dan istriku berjuang sendiri, aku baru sadar di mana tempatku yang sebenarnya. Jadi, sekarang kamu mau ngebuang aku begitu aja? Setelah semua janji manis yang kamu kasih di restoran dan apartemen? Bukannya membuang, tapi dari awal kita memang berada di jalan yang salah, Fiona. Hubungan kita udah harus berhenti sampai di sini. Kamu pengecut, Arif. Kamu cuma laki-laki penakut yang gak berani ambil keputusan tegas buat kebahagiaan kamu sendiri. Silakan kamu mau bilang apa aja tentang aku, tapi keputusan aku udah bulat untuk kembali menyelamatkan keluarga aku. Ingat kata-kata kamu hari ini, Arif. Jangan pernah berharap aku bakal sudi lagi peduli sama hidup kamu. Terima kasih untuk semuanya di masa lalu, Fiona. Kuharap kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu sendiri di tempat lain. Simpan aja ucapan terima kasih itu buat keluarga suci kamu. Seneng banget rasanya bisa lihat Imam main ceria lagi seperti sedia kali di rumah kita ini, sayang. Iya, kesehatan anak adalah segalanya. Jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi ya, gara-gara kecerobohan yang nggak penting. Aku bener-bener minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam, Hani. Aku udah buat kesalahan besar sampai merusak segalanya. Semua orang bisa berbuat salah, Arif. Yang penting sekarang kamu udah sadar dan mau kembali memperbaiki semuanya. Aku berjanji di hadapan kamu dan anak kita, aku bakal mendedikasikan seluruh sisa hidupku cuma buat kebahagiaan keluarga kecil ini. Aku pegang janji kamu ya, sayang. Mari kita buka lembaran baru yang lebih jujur dan berguna satu sama lain. Biar album foto ini jadi saksi perjalanan hidup kita, bahwa badai sebesar apapun pasti bisa dilewati kalau kita saling percaya. Iya, rumah tangga kita memang gak sempurna seperti dongeng, tapi justru dari situlah arti perjuangan cinta yang sebenarnya, sayang. Bener, cinta sejati itu bukan soal godaan masa lalu yang berkilau sesaat, tapi tentang kerja keras mempertahankan masa depan. Semoga kedepannya kita bisa terus saling menjaga komitmen ini sampai tua nanti ya, Arif. Pasti sayang, mulai sekarang gak ada lagi rahasia di antara kita berdua. Oh iya ibu, lihat mobilnya ngebut banget nih. Hebat banget mobilnya, sini gabung sama ayah dan ibu.